selanjutnya, di mana anggaran tahun 2022, tahun 2020 sebesar 27, triliun, 2021 sebesar 35, sekian triliun, tapi masih banyak tugas-tugas bagi kita semuanya terkait dengan penafisan dan rincian berapa anggaran di setiap kementerian dan lembaga, sehingga dapat disinergikan, bahwa tadi sudah ada di slide berapa tadi. Nah, kira-kira kita berharap bahwa dari beberapa kementerian dan lembaga ini, dan ditunjuknya BKKBN sebagai koordinator, tadi berapa butuh waktu, Pak, yang benar-benar dapat melalui sinergitas ini, dapat setidaknya menurunkan angka stunting ini secara signifikan. Nah, karena kita butuh target di sini. Nah, target ini juga sempat membuat kita cukup panas waktu itu, karena kita kalau target kita tidak mumpuni, sampai pada akhirnya kalau kita lihat di beberapa slide sebelumnya, beberapa waktu yang lalu kita Indonesia mengadakan perhelatan besar terkait dengan GP Mandalika di Nusa Tenggara Barat. Nah, begitu banyak triliunan rupiah yang digelontorkan untuk mendorong sektor pariwisata, namun di sisi yang lain NTB masih berada di berapa ini? Di top 8 loh, Pak. Top 7 loh, Pak. Nah, ini menjadi perbincangan loh, Pak, di luar sana, bahwa forum-forum global menganggap bahwa Indonesia ini hanya memanjakan mungkin sebagian kecil dari masyarakat dan rakyatnya sendiri, tetapi di sebagian besar daripada rakyatnya itu masih sedang memikirkan terkait pangan, memikirkan terkait sanitasi, kebersihan, air bersih, dan lain-lain, dan ada juga kasusnya kaitannya dengan stunting ini. Nah, itu mungkin bisa menjadi PR kita semua, Pak, agar target ini benar-benar tidak hanya sebagai tulisan dan wacana saja, tetapi dengan ditunjuknya BKKBN sebagai koordinator, itu bisa mendorong agar stunting ini benar-benar secara real untuk dapat dikecilkan. Kemudian pada Bu Dirjen tadi sempat memaparkan begitu pentingnya vaksinasi lengkap sebagai salah satu strategi dan program untuk penurunan stunting. Dan kami secara pribadi tentu mendukung percepatan penurunan angka stunting ini, dan kami mendukung juga dengan program vaksinasi nasional menjadi 14 antigen. Nah, kami membaca dari beberapa literatur, termasuk dari World Health Organization, memperkirakan ada 290 sampai 650 ribu kematian tiap tahun karena gangguan pernafasan, karena virus influenza, dan juga kesakitan karena komplikasi menjadi penyakit kardiovaskular bagi anak yang disebabkan oleh virus influenza. Nah, virus influenza ini memang semacam virus yang biasa saja, tetapi virus influenza menjadi pintu atau gerbang utama bagi penyakit-penyakit atau virus lainnya masuk ke tubuh anak-anak, orang dewasa maupun lansia. Nah, oleh karena itu juga virus influenza ini bisa juga dikaitkan dengan stunting gitu kan, apalagi stunting lebih rawan lagi terkena daripada paparan-paparan virus tadi. Nah, kami minta juga Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Kesmas, melalui Balitbangkes untuk dapat juga menyusun bagaimana nantinya program-program vaksinasi ini, baik yang dibiayai oleh pemerintah maupun yang sifatnya vaksinasi mandiri, ini dapat diatur juga nanti kejelasannya. Agar apa? Agar proteksi terhadap bayi, balita, anak-anak ini semakin terjaga. Untuk apa? Untuk mencapai target pemerintah menjadi Indonesia emas di tahun-tahun yang akan datang. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan, Bu Pimpinan. Terlebih kurang kami mohonkan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami persilakan Pak Sukamto, siap-siap Bu Kurniasi, setelah itu baru Ibu Dewi. Kami persilakan Pak Sukamto.